Good morning church, senang sekali dapat kembali beribadah online bersama pada hari ini. Walaupun hari-hari ini kita masih dalam situasi yang mengharuskan kita menahan diri untuk berkumpul dan beribadah bersama, namun kami percaya bahwa hadirat dan kuasa Tuhan masih mampu untuk menjamah dimanapun Anda berada. Mari persiapkan hati Anda untuk menerima berkat Allah melalui firman Tuhan hari ini, dan percayalah, lawatannya akan melawat Anda dan keluarga Anda di rumah atau dimanapun Anda berada sekarang. So enjoy and have a blessed Sunday. Shalom. Kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya saudara, waktu saudara ada di rumah menikmati kebaikan Tuhan, saudara harus yakin bahwa saudara ada sampai pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita, bahkan di rumah-rumah saudara. Dan dia akan menjamah setiap hidup kita saudara. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya kami ada sampai pada saat ini Tuhan karena anugerah-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan, untuk kedahsyatan, untuk kehebatan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami akan siap memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya lewat suara kami, lewat permainan musik kami, lewat penyembahan kami yang akan kami naikkan kepadamu. Engkau bersemayam dan Engkau bertahta dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, siaplah kami memuji menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pour out your power and love as we sing holy.
I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Yes. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy. Power and love as we sing, holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing. Come on, sing one more time. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. 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 Sekali lagi saudara katakan, I want to see you. I want to see you. Berikan sorak-sorak. Haleluya. Ajari kami Tuhan, untuk kami selalu memandang kepadamu ya Tuhan. Lewat semua yang kami hadapi dan semua yang kami lalui hari-hari ini ya Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku.
Tuhan menyembahmu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar.
Dalam keseharian kami terus mengalami kemenangan bersama-Mu ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Mari saudara katakan dengan imanmu. Ku yakin, oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sebab itu kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami sungguh percaya ya Tuhan, kemenangan demi kemenangan kan kami terus raih bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan, itu akan membuat kami semakin kuat, semakin tegar. Bahkan kami akan terus mengalami sekali lagi kemenangan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami yang paling terbaik untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan
tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan. Masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin membahas satu kata yang sangat hidup dalam hati saya, yaitu adalah satu kata antisipasi. Mungkin kita pernah mendengar khotbah-khotbah yang dimana di dalamnya hamba-hamba Tuhan berkata kata antisipasi. Tetapi hari ini kita membahas 45 menit satu kata saja, yaitu adalah antisipasi. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, antisipasi artinya adalah perhitungan tentang hal-hal yang akan terjadi, jadi belum terjadi, penyesuaian mental terhadap peristiwa yang akan terjadi. Nah, kita akan belajar dari satu keadaan di mana Yesus pernah berkata dalam Perjanjian Baru bahwa akhir zaman itu sama seperti zaman Nuh adanya. Nah, kita akan belajar dari Nuh. Kenapa kita perlu belajar dari Nuh? Karena ketika itu Nuh lockdown, ketika itu Nuh di dalam bahtera saja, oleh karena ada satu kondisi di mana Alkitab berkata bahwa Tuhan menyesal menciptakan manusia, yang akhirnya Tuhan skenariokan, yaitu adalah bahtera. Nah, semua kita mengerti kita sudah melewati lockdown kira-kira bulan Maret dan
bulan April yang lalu. Kita sekarang ada di masa transisi PSBB. Tetapi keadaan sepertinya dari hari ke hari belum terkendali sepenuhnya secara kesehatan. Kita sudah mencapai 100.000 orang yang terkena pandemi, di mana Satgas gugus tugas COVID pun mengatakan puncak daripada COVID belum tentu ada di waktu dekat ini. Bahkan Presiden Jokowi pada saat rekaman ini dilakukan baru saja mengeluarkan statement bahwa Indonesia itu harus bersiap dengan gelombang kedua. Padahal di hari terakhir saja setiap harinya yang menderita COVID itu sudah di atas 1.500, terkadang 1.600, kadang 1.900, tapi beberapa minggu yang lalu ada klaster di Secapa Bandung mencapai 2.600, di mana Satgas gugus tugas berkata bahwa puncaknya itu belum terjadi. Tentunya kita harus lakukan antisipasi, dan kita akan belajar dari Nuh yang begitu cerdas, bukan hanya mempersiapkan diri dari apa yang Tuhan katakan kepada Nuh, tetapi Nuh cerdas, dia juga melakukan antisipasi. Kejadian 7 ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Perikopnya lah air bah, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan. Semua kita tahu kejahatan manusia sudah sedemikian memuncak, dan Tuhan desain satu keadaan yaitu air bah, dan Alkitab dengan jelas berkata persiapan demi persiapan Tuhan instruksikan kepada Nuh bagaimana bahtera itu dibuat detail, tinggi, dalam, besar, luas, sedemikian rupa detail, dan persiapan Nuh lakukan secara presisi seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah Nuh tidak tahu sebetulnya kapan air bah itu surut. Karena Alkitab tidak mencatatnya. Alkitab hanya mencatat dia lepaskan burung, dia cek apakah ada kehidupan atau tidak. Dia nggak tahu persisnya. Tetapi yang menarik perhatian saya dari ayat yang barusan kita baca, jelas bahwa harus ada binatang-binatang yang dimasukkan. Yang mana binatang itu, ada binatang pemakan daging, ada binatang pemakan tanaman, ada binatang pemakan daging dan tanaman. Yang mana ketika zaman itu belum ada freezer, zaman itu belum ada kulkas, zaman itu belum ada pendingin. Bagaimana Nuh bukan hanya persiapan, tetapi juga langkah-langkah antisipasi agar mereka dapat bertahan sampai akhir, bertahan sampai air bah itu surut. Tentunya setelah air bah itu surut juga tidak dengan serta-merta besoknya Nuh bisa memakan apa yang ada di bumi. Tetapi tentunya ada antisipasi-antisipasi yang dilakukan Nuh, dan dia sedemikian rupa bukannya persiapan tapi antisipasi dalam bahtera agar Nuh dan keluarga dan juga binatang-binatang yang Tuhan perintahkan untuk dibawa dalam bahtera sedemikian rupa punya segala sesuatu yang dibutuhkan.
Dari sini kita akan belajar bahwa untuk mencapai visi, untuk sampai pada mimpi, tujuan ilahi, kita harus memiliki persiapan. Dan seseorang bijak berkata, persiapanlah awal daripada kesempurnaan. Ya, saya setuju. Tetapi yang menyempurnakan bukan hanya persiapan. Karena mungkin saja ketika segala sesuatu sedang berlangsung, ada hal-hal yang tidak terduga. Ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada hal-hal, langkah-langkah antisipasi yang harus kita lakukan. Rasanya tidak seorang pun di Indonesia ini, bahkan hamba Tuhan, saya sendiri pun demikian adanya, tidak pernah bisa membayangkan bahwa gereja akan berhenti. Saya tidak pernah membayangkan bahwa setiap minggu saya harus melayani bukan hanya jemaat secara virtual, tetapi kamera yang sama dari minggu ke minggu. Kamera yang sama yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ini akan terjadi. Tetapi dari sini kita harus belajar, kita harus cerdas sedemikian rupa sebagai warga negara kerajaan Allah untuk kita bisa bukan hanya mempersiapkan diri kita ke depan, tapi juga mengantisipasi keadaan. Beberapa minggu yang lalu sudah terdengar kabar bahwa Singapura, negara yang begitu kuat secara ekonomi, tetapi sudah mendeklarasikan resesi. Ada satu negara lagi sekian hari kemudian menyusul, satu negara yang kuat di mana produk-produknya cukup terkenal dan mendunia, Korea Selatan menyatakan resesi ekonomi. Tentunya kita harus cerdas sebagaimana Nuh cerdas, dan kita akan maju sedikit ke Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian 41. Kejadian 41 berbicara mengenai Yusuf. Dan inilah momentum daripada kehidupan Yusuf. Saya tidak akan bercerita dari sejak mimpinya ketika dia masih bersama dengan keluarganya, tapi kita langsung saja ke Kejadian 41. Di mana ketika itu posisi daripada Firaun, Raja Mesir, bermimpi ada di tepi sungai Nil. Nah, ketika dia melihat mimpi itu, dalam mimpi itu isinya adalah ada angka 7 tahun, ada angka 7, yaitu adalah ekor lembu yang baik, ekor lembu yang indah, ekor lembu yang tambun, tetapi ada 7 ekor lembu yang kering, yang kerontang, dan juga dilihatnya oleh Firaun juga bulir gandum yang gemuk, yang indah, yang baik, dan juga 7 bulir gandum yang kering. Nah, tidak seorang pun yang bisa mengartikan mimpi daripada Firaun yang sampai pada sebuah titik. Singkat cerita, sampai di ayat yang ke-25, Firaun face to face, berjumpa muka dengan Yusuf. Dan apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada Firaun? Yuk kita akan lihat pelan-pelan. Penting. Kedua mimpi itu tuanku, Firaun, itu sama. Yusuf berkata demikian. Perhatikan kalimat ini. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi bukan sekedar kemampuan jasmani daripada Yusuf ketika dia bisa mengartikan arti daripada mimpi Firaun, tapi ternyata datang daripada atas, datang daripada Allah sendiri. Hikmatnya, sumbernya adalah Tuhan. Ayat yang ke-26, ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu
sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa, yang layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Diketahuilah Tuhanku akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Jadi ketika mimpi itu belum terjadi. Saya harus tegaskan, ketika mimpi itu belum terjadi, tetapi dari mimpi itu Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf bahwa akan ada masa kelimpahan. Dan setelah itu, ayat yang ke-30, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun. Berarti hal itu telah ditetapkan Allah dan Allah akan segera melakukannya. Antisipasinya apa? Ayat 33 dan ayat yang ke-34. Oleh karena itu baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, itu persiapannya, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas Mesir. Dan perhatikan langkah antisipasinya adalah, baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5, 20% dari hasil tanah Mesir. Dan ketika kelimpahan terjadi, 20% setiap penghasilan, setiap panen 1/5 itu harus dibawa kepada Fir'aun, yang mana itu adalah langkah antisipasi. Ketika kekeringan datang 7 tahun, maka bangsa itu diselamatkan. Selain persiapan, antisipasi menyempurnakan segala sesuatunya. Saya tahu persiapanlah awal daripada kesempurnaan, tapi antisipasi itu yang menyempurnakan segala sesuatunya. Ada hal-hal yang seringkali dalam kehidupan kita tidak terduga. Ada banyak hal-hal yang harus kita pikirkan. Ada satu bagian dalam perjanjian baru, ya benar konteksnya adalah mengenai keselamatan, tetapi Yesus menggunakan kalimat mengajar kepada murid-muridnya demikian, bahwa segala sesuatu ketika dibangun harus ada anggaran. Segala sesuatunya harus dianggarkan. Itu persiapan dan juga antisipasi. Jangan-jangan kata Yesus, ketika engkau membangun, persiapannya kurang, antisipasinya tidak ada, bangunan itu tidak selesai, dan orang akan mengolok-ngolok engkau. Alkitab berkata demikian. Tentunya teman-teman di gereja, kalau ada ibadah Natal atau ada ibadah tertentu di gereja, mungkin panitia memberikan proposal kepada gembala, dan pasti bukan hanya anggaran pasti, tapi paling bawahnya selalu ada biaya tidak terduga. Menurut saya itu adalah langkah antisipasi. Dan siapa yang sepakat dengan saya, mobil semahal apapun, sebutkan nama mereknya, pasti selalu ada ban serepnya. Walaupun didesain sempurna sedemikian rupa, didesain detail, bahkan ada yang berkata ini detail, ini handmade, ini buatan tangan, bukan buatan mesin. Tetap, pada akhirnya dalam sebuah mobil ada ban serepnya. Itu adalah antisipasi ketika segala sesuatu yang tidak terduga bisa saja terjadi, kita harus ambil langkah antisipasi. Saudaraku, ada seorang yang berkata kepada saya, masa pandemi ini yang paling laku itu adalah bisnis makanan. Karena masa pandemi ini sedemikian rupa hebatnya,
Saya setuju itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya ada di sebuah toko elektronik. Pegawainya berkata, yang paling laku sekarang adalah freezer. Yang paling laku sekarang adalah alat pendingin. Kenapa? Karena semua orang bikin bisnis makanan. Tetapi dalam hati saya, rasanya sebelum pandemi orang makan 3 kali. Setelah pandemi, orang juga makan tetap 3 kali. Bukan berarti dulu sebelum pandemi 3 kali, setelah pandemi karena di rumah jadi 10 kali. Tidak demikian adanya. Yang berubah adalah caranya. Yang dulu kita bisa beli offline, sekarang menjadi online. Dan saya tahu persis ada seorang sahabat pendeta 2-3 tahun yang lalu mendapatkan hikmat datang dari Tuhan. Mendapatkan hikmat datang dari Tuhan, tiba-tiba ini pendeta, gembala, sahabat saya, badannya besar, tatoan. Tapi kok tiba-tiba dia punya keahlian memasak. Dan luar biasa enaknya. Resepnya dari ibunya sedemikian rupa, tetapi saya nggak pernah bisa lupa apa yang dia katakan 2 tahun yang lalu. Dia bilang begini, tapi saya tidak akan punya restoran, saya tidak akan punya kios, saya tidak akan punya outlet, saya akan jualan online. Apa yang terjadi? Ketika semua pada masa zaman pandemi memulai bisnis online, dia sudah lebih dahulu 2 tahun sebelumnya. Dia sudah menimbun ketika di masa kelimpahan dan ketika di masa sukar. Dia terpelihara. Itulah antisipasi. Dan menurut saya kalau Anda intim dengan Tuhan, Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang memberikan hikmat untuk kita mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi dia juga Tuhan memberikan antisipasi. Sudah terbukti dengan hikmat yang diberikan kepada Nuh. Sudah terbukti dengan apa yang Tuhan berikan hikmat kepada Yusuf. Dan kita akan lihat ayat yang sangat terkenal di zaman pandemi. Yaitu adalah Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27, perhatikan lebih cermat. Ayatnya dengan jelas berkata, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Segala sesuatu sudah ada dalam perhitungan Tuhan. Segala sesuatu sudah ada dalam perkiraan Tuhan. Dia Allah yang awal, dia Allah yang akhir. Dia Allah yang alfa, dia Allah yang omega. Tidak bisa dibatasi dengan waktu. Nah, perhatikan dengan cermat, yaitu kata kutinggalkan. Itu menarik. Karena posisi ketika Yesus ketika itu ada di loteng atas, berkata kepada murid-muridnya yang sudah dalam keadaan gelisah, karena Yesus akan ditangkap, mati, dan dikuburkan. Sudah dalam keadaan takut sedemikian rupa. Anda bisa lihat ayat-ayat sebelumnya. Dan ketika itu murid-muridnya ketakutan dan gelisah. Dan perhatikan Alkitab. Ketika dia mati, yang dia tinggalkan cuma satu. Damai sejahtera. Ketika dia naik terangkat, semua dia bawa ke sorga. Hanya satu yang ditinggalkan, yaitu damai sejahtera. Ada Alkitab yang berkata, maka kuberikan kepadamu. Kalau diberi, artinya harus diminta. Tapi damai sejahtera adalah instrumen terindah. Di mana sorga sudah bisa mengantisipasi kehidupan yang tidak terduga dalam kehidupan manusia. Itulah instrumen terbaik yang bisa Yesus tinggalkan bagi Anda dan saya. Ketika Anda percaya kepadanya, Yesus adalah hidup Anda, maka bagi Anda dan saya warga kerajaan sorga, damai sejahtera sedekat nafas kita sendiri. Maaf, tidak perlu diminta, karena ayatnya berkata, kutinggalkan bagimu. Maaf, tidak perlu kita minta, tapi sudah manunggal, menyatu, karena Alkitab berkata, kutinggalkan
tinggalkan bagimu. My own peace I leave with you. The message berkata demikian. Dan itulah instrumen terindah. Dan saya tahu persis begitu banyak orang hari terakhir sudah kehilangan pengharapan, sudah kehilangan keberanian, sudah kehilangan kekuatan. Sedemikian rupa pandemi tidak pernah seorang pun bisa perkirakan sebelumnya, tetapi semua Anda dan saya bisa bertahan sampai detik ini Ebenezer. Karena Tuhan tinggalkan damai sejahtera untuk Anda dan saya. Damai sejahtera adalah langkah antisipasi sorga, langkah antisipasi daripada Yesus, agar warga kerajaan dapat melewati rintangan dan sampai pada tujuan ilahi. Contoh sederhana, rekaman ini dari awal sampai akhir ada tantangan. Tantangannya apa? Yaitu yang khotbah haus. Saya sudah antisipasi. Ada muk yang selalu menemani saya dan saya mau minum dulu. Ini langkah antisipasi. Sederhana agar khotbah saya sampai sempurna, sampai akhir. Saya minum dulu. Nikmat banget. Saya akan lanjutkan antisipasi. Kita akan lihat pada bagian akhir khotbah saya, yaitu Matius pasal yang ke-25. Saya urut. Kita sudah lewati kejadian pasal yang ke-7. Nuh. Kita sudah lewati kejadian pasal yang ke-41. Yusuf. Kita sudah masuk ke dalam kitab Yohanes. Dan kita akan lihat pada waktu kedatangan Tuhan kali kedua. Apa yang terjadi? Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4, perikop yang sangat terkenal, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Perhatikan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu pelita nyala. Kenapa menyala? Karena ada minyak. Tapi yang bijaksana mengantisipasi. Karena tidak tahu kapan sang mempelai itu datang. Walaupun ada pendeta berkata second coming 2021. Walaupun ada pendeta berkata second coming, Yesus datang kali kedua 2022. Saudaraku, anak tidak tahu. Malaikat tidak tahu, apalagi pendeta. Hanya Bapa yang tahu. Yang bijaksana membawa bukan hanya pelita. Dua-duanya pelita, dua-duanya menyala. Tetapi yang menjadi pembeda adalah ternyata yang bijaksana mengantisipasi. Kapan datangnya tidak pernah tahu. Karena dia datang seperti pencuri. Perhatikan, bukan penjabret. Perhatikan, bukan perampok. Karena kalau perampok dan pencuri itu ada kekerasan. Di mana yang dicuri pasti berasa. Yang dirampok pasti berasa. Karena ada bekasnya. Yang dijamret pasti berasa. Karena bentuknya ada unsur kekerasan pasti terasa. Tapi dicuri, seringkali justru pemiliknya tidak sadar apa yang dicuri. Tiba-tiba hilang. Dan Alkitab dengan jelas berkata, dia datang kali kedua seperti pencuri. Saudaraku, yang menjadi pembeda dari orang sukses dan orang gagal, bukan hanya persiapan, tapi juga antisipasi. Dan di bagian akhir ini, satu sukacita, saya bisa bagikan ini kepada jemaat Tuhan, yang Tuhan begitu kasihi. Sehingga kita bisa eksplorasi dan kita bisa belajar. Yaitu kata antisipasi. Dan di akhir zaman ini 3 langkah antisipasi yang saya dapatkan sementara ketika persiapan pelayanan online ini saya buat. Saya tahu persis banyak hal yang harus kita antisipasi. Tetapi dari apa yang kita pelajari,
Kejadian 7, Kejadian 41, Yohanes pasal yang ke-14, sampai pada Matius pasal yang ke-25, ada 3 hal. Yang pertama adalah kekudusan. Kekudusan kita semata-mata hanya untuk mengantisipasi, karena dia datang seperti pencuri. Bukan penjabret yang ada bekasnya, bukan perampok, karena ada unsur kejahatan, ada unsur kekerasan di dalamnya, pasti ada bekasnya, tapi dia datang sebagai pencuri yang dia bisa datang kapan saja. Yang kedua adalah gaya hidup yang benar. Sebelum pandemi saya berolahraga. Saya rajin berolahraga di gym center yang ada di Jakarta. Kalau pelayanan keluar kota, saya selalu menyediakan waktu di hotel di mana saya menginap untuk juga berlatih. Tetapi setelah pandemi, saya harus menyesuaikan diri, harus jogging waktu pagi, jogging waktu siang. Beberapa hari yang lalu anak saya memberikan kepada saya, "Papa, supaya Papa nggak bosen, supaya Papa nggak boring, ini sepeda, Papa bisa enjoy dengan sepeda." Dan ternyata itu hanya untuk membangun gaya hidup yang benar. Saya setuju Alkitab Perjanjian Baru berkata bahwa latihan badani itu sedikit manfaatnya, tetapi tetap ada manfaatnya. Tolong semua jemaat yang di rumah, di mobil, di mana saja katakan amin. Tetap gaya hidup itu menentukan, tetap ada manfaatnya, bukan sama sekali tidak ada manfaatnya. Di gereja di tempat kami melayani, ketika sebelum pandemi 7 kali kebaktian, dibutuhkan stamina. Dan bila gaya hidup saya sembarangan, tidak akan pernah kuat untuk bisa pelayanan 7 kali kebaktian 1 hari. Bahkan setelah pandemi ini sekalipun, mungkin siaran online, pembuatan rekaman online hari ini, itu mungkin sudah sampai ke titik 45 atau sampai 50 episode, di mana saya dari awal sampai akhir harus mengikuti detail proses, dan saya sangat menikmati. Saya bisa maksimal karena punya gaya hidup yang benar. Saya sengaja membawa hand sanitizer, bukankah inilah langkah antisipasi? Anda pulang, Anda cuci tangan, itu adalah langkah antisipasi. Anda kemanapun pergi, bawa masker, ini adalah langkah antisipasi. Untuk apa? Kita punya gaya hidup yang benar. Yang ketiga, mengelola sebagaimana Yusuf mengelola dengan hikmat. Sebagaimana Yusuf mengelola dengan hikmat. Ketika masa kelimpahan, dia tetap menganggarkan dengan hikmat dan tata kelola kerajaan Allah. Karena semua kita bukan pemilik. Semua kita hanyalah penilik. Semua kita bukan pemilik. Apa yang Tuhan percayakan hanya titipan untuk kita kelola. Dan Anda harus mengerti bahwa setiap apa yang Anda terima, Perjanjian Baru berkata ada 2 komponen. Yang pertama, yaitu adalah roti untuk dimakan. Dan yang kedua, benih untuk ditabur. Jangan sekali-kali benih itu dimakan, racun. Karena tidak seorang pun memakan biji-bijian. Yang dimakan sedemikian rupa, makan biji duren, makan biji apa, kedondong. Saudaraku, karena itu harus ditaburkan kembali. Maka saudaraku, di gereja kami ketika sebelum pandemi, motor ini adalah salah satu backdrop, salah satu dekorasi di gereja kami, di mana ini adalah sebuah cerita, sebuah value, di mana founder gereja kami yaitu Pendeta Suwito Nyotoro Harjo, ketika itu masih di Bondowoso. Ini adalah harta terakhirnya, Honda 70, yang mana ketika itu gembala pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, ketika itu sudah pelayanan di Surabaya, dan akhirnya Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat, tinggalkan Bondowoso, jual, dan jadikan itu yang namanya motor untuk jadi benih pelayanan.
di Surabaya, dan akhirnya gembala kami yaitu almarhum Pendeta Suitoyo Toraharjo ke Jakarta, melayani di GBI Sawangan, beliau meninggal, saya yang menggantikan, dan value ini luar biasa. Ini adalah benih, dan saya mau katakan kepada Anda, benih adalah langkah antisipasi. Kenapa saya berkata demikian? Karena apa yang terjadi dengan Anda hari ini, itu ada hasil taburan di masa lalu. Dan apa yang akan terjadi di masa depan, itu adalah hasil dari apa yang Anda tabur hari ini. Walaupun di masa pandemi, tetap menabur, tetap memberi. Karena itu adalah langkah antisipasi. Senang sekali saya bisa berbagi hal yang luar biasa ini. Karena saya sungguh diberkati. Karena saya tahu persis pewahyuan yang Tuhan singkapkan hari ini. Bukan hanya untuk Anda, tapi untuk saya pribadi. Bagaimana mengantisipasi hidup saya, perkawinan saya, keluarga saya, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Semua harus dikelola dengan hikmat, dan ternyata Tuhan, Alfa dan Omega, bukannya mempersiapkan kita, tapi juga mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Dan anugerahnya ada pada Anda dan saya. Izinkan saya berdoa untuk Anda. Bapak, terima kasih untuk penyingkapan pewahyuan hari ini. Aku berdoa bukan hanya didengar, tetapi ini menjadi sesuatu yang kuat dalam hati dan hidup kami. Agar apa saja yang kami kerjakan bukan hanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi kami juga mengambil langkah-langkah antisipasi menjaga kekudusan senantiasa. Ketika kami lakukan salah, cepat bertobat. Ketika kami melakukan hal yang salah, kami cepat berbalik kepada Tuhan. Dan ketika di masa-masa Tuhan tetap percayakan kehidupan, kami punya gaya hidup yang benar. Kami menjaga protokol kesehatan dengan disiplin. Dan lebih daripada segalanya dari apa yang kami percayakan, kami bisa mengelola dengan baik. Tuhan Yesus berkat-Mu atas jemaat-Mu. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75, Merdeka! Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Ibadah minggu depan tetap Anda dapat ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 30 Agustus 2020. Ibadah akan dimulai pukul 8 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Juan Mogi. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kegiatan Cool Community of Love akan dilakukan secara online dan diatur oleh gembala Cool masing-masing. Bagi Anda yang rindu untuk bergabung dalam komunitas, Anda dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor 0811 8629 202. Bagi Anda yang rindu dilayani dalam doa dan konseling, dapat menghubungi call center pelayanan jemaat sebagai berikut. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara Ku Menyembah via Zoom pukul 5 pagi. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor 0813 1922 0333. Kami mengajak Anda kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom hari Rabu 26 Agustus 2020 pukul 6 pagi dengan tema Hampir Terjualkah Jiwa Anda ke Iblis? Dengan narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan dengan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan.
Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, dapat diberikan secara elektronik dengan melakukan scan QR Code menggunakan aplikasi yang memiliki fitur QR Code. Persembahan umum, perpuluhan dan diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah online hari ini, supaya firman-Mu menjadi rema bagi kehidupan kami sehari-harinya. Bapa, kami juga berdoa untuk kembali sidang kami, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Harjo, beserta keempat wakil yang ada, Kau berkati gembala-gembala cabang di GBI Kebon Siri, gembala-gembala pula yang ada di GBI Kebon Siri. Kau berkati senantiasa berlimpah-limpah. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini. Kau berkati di masa pandemi COVID-19 ini, berkati pekerjaannya, Kau berkati pelayanannya, semakin hari semakin berkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi muda-Mu, supaya generasi muda-Mu yang ada di Indonesia semakin hari semakin cinta dengan Tuhan, semakin melekat dengan Engkau. Bapak, kami berdoa untuk Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini, perekonomian secara stabil. Kau berkati Indonesia Tuhan, supaya Indonesia pulih di dalam nama Yesus. Kau berkati pemerintahan yang ada, dari presiden sampai yang terendah, supaya pemerintahan yang ada Indonesia semakin pulih, Indonesia bangkit, dan Indonesia semakin maju. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terlagi kami ingin menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan yang sempurna bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Then sings my soul, my Savior.